Jawa Pos Radar Madiun, kita ketemu lagi barengan sama Tori. Dan untuk hari ini ada dialog spesial juga bersama dengan salah satu jaringan klinik mata terbesar di Jawa Timur ya, yaitu Klinik Mata EDC. Dan untuk hari ini Tori udah ada di Klinik EDC di Magetan. So langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol terkait banyak hal, khususnya kesehatan mata ya, bersama dengan salah satu dokter yang menangani di EDC Magetan. Langsung saja kita sapa Dokter Desira. Halo, selamat siang dok. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Dok, kita ngobrol-ngobrol banyak hal terkait EDC dan juga kesehatan mata ya. Apalagi sekali lagi teman-teman, EDC ini merupakan salah satu jaringan klinik mata terbesar di Jawa Timur dan sudah tersebar di sekitar 8 kota di seluruh Jawa Timur. Salah satunya adalah di Magetan. Dan pastinya kalau kita ngomongin kesehatan mata, banyak hal yang bisa kita ulik gitu ya dok ya. Tapi untuk EDC sendiri dok, untuk Dokter Desira sendiri sudah menangani pasien di EDC ini sudah berapa lama? Dari EDC saya sejak tahun 2019 sudah bergabung dengan Klinik Mata EDC. Gitu ya. Awalnya kan memang di daerah Sidoarjo karena karena kan rumah saya di sana. Nah, kemudian ditugaskan ya salah satunya ke sini. Di Magetan akhirnya ya. Menjadi penanggung jawab Klinik Mata EDC Magetan. Apa yang membedakan Klinik Mata EDC dengan yang lain dok? Kan banyak beberapa klinik mata juga di luar sana tuh. Yang pertama, Klinik Mata EDC kita pengalamannya sudah banyak ya, jadi sudah berdiri sejak 2014. 2014. Jadi pengalaman untuk menangani kasus-kasus mata itu sudah tidak diragukan gitu ya. Kemudian klinik mata kita juga tersebar dengan luas sehingga cakupannya ke masyarakat juga cukup luas. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan untuk kesehatan mata dengan lebih mudah. Gitu ya. Dan klinik mata ini juga dalam penanganan katarak, karena memang sebagian besar kasus-kasus kita itu adalah kasus katarak gitu ya. Itu kita sudah bisa melakukan fakoemulsifikasi. Juga kita memiliki laser juga, nah seperti itu. Terus bisa melakukan operasi glaukoma, operasi rekonstruksi. Nah itu kita juga bisa melakukan itu. Ya, jadi memang sejak 2012 teman-teman ya, Klinik Mata EDC ini sudah beroperasi di di salah satu kota di Jawa Timur, di Sidoarjo ya, di Jombang, dan semakin meluas di Jawa Timur, bahkan menjadi salah satu klinik mata terbesar di Jawa Timur. Kalau untuk penanganannya sendiri dok, penyakit mata apa aja yang bisa diatasi atau diobati di EDC sendiri? Penyakit mata secara keseluruhan kita ya bisa melakukan. Untuk penyakit mata yang khususnya untuk penyakit mata katarak ya, karena memang kita unggulan kita ya di katarak. Kita sudah bisa melakukan yang katanya orang dengan laser. Nah itu kita bisa melakukan namanya fakoemulsifikasi ya, dengan gelombang ultrason gitu. Itu sih. Kalau yang lain ya banyak sih. Terapi glaukoma juga bisa seperti itu. Bisa glaukoma. Untuk glaukoma kita bisa melakukan terapi glaukoma, atau dengan diabetik retinopati, seperti kan kasusnya juga banyak ya, kita bisa melakukan argon laser sudah. Banyak sih sebenarnya. Berarti penanganannya sendiri kalau di EDC sendiri sudah mempunyai beberapa equipment atau alat-alat yang sudah memadai ya untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan mata ya dok ya? Iya. Apa aja yang dimiliki di EDC ini untuk alat-alat canggihnya? Alat-alat canggihnya? Kita yang dari dasar aja ya, dari awal kita sudah memiliki Snellen chart dengan LCD gitu, LCD proyektor. Kemudian kita memiliki auto refraktokeratometri. Nah, kemudian kita juga memiliki non kontak tonometri untuk pengukuran tekanan mata. Nah, yang jelas dengan slit lamp yang sudah bisa dilihat, yang dihubungkan dengan layar sehingga pasien bisa melihat juga gambaran matanya pada layar. Itu kita juga memiliki mikroskop
dan mesin untuk vakuemulsifikasi, nah seperti itu, dan alat-alat operasi yang lain seperti argon laser, nah itu kita juga memiliki. Jadi memang banyak banget fasilitas yang disediakan di sini ya dok ya. USG juga ada. USG juga ada. Jadi memang kalau untuk masyarakat teman-teman yang memang pengen mengobati matanya mungkin bisa langsung aja berkunjung ke EDC karena dari segi fasilitas sudah lengkap banget, dari segi penanganannya juga pastinya didukung dengan tenaga medis yang mumpuni ya dok ya. Yeah. Kalau untuk katarak sendiri dok, mungkin ini edukasi juga nih buat teman-teman. Penyakit katarak itu apa sih? Seperti apa sih? Mungkin diagnosanya seperti apa? Terus gejala-gejalanya mungkin seperti apa kayak gitu? Yeah. Penyakit katarak itu adalah penyakit yang menyerang lensa mata. Jadi lensa mata kita sebenarnya jernih ya. Nah, kekeruhan pada lensa mata, nah itu yang disebut dengan penyakit katarak. Biasanya kekeruhan pada lensa mata ini nantinya gejalanya yang jelas akan mengganggu penglihatan atau pandangan menjadi kabur. Kaburnya biasanya bisa seperti berkabut gitu atau seperti melihat asap. Kadang pandangan juga bisa menjadi double gitu. Keluhan lain kalau terkena cahaya biasanya matanya menjadi lebih silau kayak gitu sih. Untuk penyebabnya paling banyak karena faktor usia. Tapi bisa juga disebabkan penyakit yang lain, misalnya adanya kencing manis. Nah, itu bisa menyebabkan katarak juga. Berarti ada penyakit pendukung yang mungkin memungkinkan seseorang untuk menderita katarak gitu ya? Ya, misalnya penyakit kencing manis atau peradangan pada mata atau trauma, misalnya benturan pada mata juga bisa menyebabkan katarak traumatika kayak gitu. Keracunan gitu bisa menyebabkan katarak juga. Kemudian untuk bayi yang baru lahir, nah itu bisa terjadi katarak kongenital namanya, pada bayi-bayi yang baru lahir juga bisa. Itu bisa diobatin nggak dok? Kalau misalnya memang dari lahir udah ada indikasi terserang katarak kayak gitu, masih bisa diselamatkan nggak? Bisa, pada dasarnya tapi katarak itu tidak bisa hilang dengan obat-obatan ya. Ini yang menjadi penekanan di sini, katarak tidak bisa dihilangkan dengan obat tetes maupun dengan obat minum. Iya, jadi dengan obat herbal, nah seperti itu yang katanya bisa, itu tidak bisa. Satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak dengan cara operasi katarak. Gitu. Di apa? Di laser gitu? Nah, operasi katarak ada macam-macam jenisnya ya. Yang bisa dilakukan di sini terutama ya dengan vakuemulsifikasi. Kalau vakuemulsifikasi itu keunggulannya dari teknik yang lain, insisinya lebih kecil, jadi luka operasinya itu lebih kecil. Gitu. Jadi kataraknya mudahnya apa ya? Disedot ya dari dalam. Kalau yang ECCE atau extracapular katarak ekstraksi dengan metode small incision cataract surgery, ya, itu juga bisa kita lakukan. Itu irisannya memang lebih lebar gitu. Dan itu bisa bersih ya dok ya? Iya, kataraknya bisa bersih ya, dikeluarkan semua. Bener-bener bisa normal lagi ya? Nah, kalau normal tidaknya memang sih tergantung pada banyak faktor. Contohnya adalah saraf mata. Kalau semua tidak ada kelainan lain, hanya katarak saja, biasanya nggak bisa terang, bisa seperti saat sebelum terkena katarak malah. Itu kalau beberapa kali dokter Eci mengatasi pasien katarak, biasanya rentan usianya berapa dok? Yang kesini? Rentang usianya? Memang sudah lanjut sampai, ya? Iya, 50 sampai 70 tahun rata-rata. Berarti itu tuh teman-teman, kalau misalnya kalian emang ada indikasi ya mungkin terserang katarak atau mungkin dari penglihatannya sudah mulai kurang jelas kayak gitu-gitu, di sini bisa banget. Dan sekali lagi tadi dengan penanganan yang mumpuni, dengan fasilitas yang mendukung, dan dengan metode operasi yang memang sudah selayaknya dipersiapkan di EDC ini, bisa banget untuk menghilangkan katarak yang diderita oleh si pasien gitu ya dok ya. Kalau ngomongin penyakit-penyakit mata yang lain dok, ini juga mungkin untuk edukasi juga. Selain katarak, kayak misalnya apa dok? Misalnya penyakit mata, glukoma. Terus apa lagi? Ada diabetik retinopati yang banyak ya. Nah, yang paling banyak apa? Ya, yang paling banyak katarak, kemudian glukoma. Glukoma tuh gimana tuh? Kalau glukoma itu penyakit yang menyerang saraf mata atau nervus opticus gitu. Dia menyebabkan penggaungan pada saraf optik sehingga terjadi
Gejalanya biasanya berupa penyempitan lapang pandang. Nah, jadi menyempit lapang pandangnya, kayak gitu. Bisa disertai dengan peningkatan tekanan mata, bisa juga tidak. Yang jelas ada kelainan di papil nervus optikusnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk mekanisme pengobatannya sendiri, Dok, ketika misalnya katakanlah ada pasien datang nih, katarak katakanlah, itu step by stepnya seperti apa? Apakah memang langsung dirawat di sini atau misalnya bisa rawat jalan atau gimana? Kalau sudah terdiagnosis? Ya, kalau sudah terdiagnosis, oke ini katarak nih, gitu. Kalau sudah terdiagnosis, ya tentu kita ya kalau tidak ada kelainan yang lain, misalnya tekanan matanya normal, gulanya normal, semuanya normal, ya sudah bisa langsung dilakukan operasi katarak. Gitu. Oke, oh gitu. Berarti faktor kesehatan yang lain mempengaruhi juga. Biasanya kalau mau operasi kan ada syaratnya. Tekanan mata tidak boleh di atas 30, gula darah juga di bawah 250, gitu ya, tekanan darah di bawah 160 seperti itu. Kalau semuanya oke, ya bisa dilakukan operasi katarak. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi edukasi juga buat kita bahwa untuk melakukan operasi katarak tuh memang nggak main-main ya. Jadi faktor kesehatan kita yang lain juga berpengaruh, khususnya tekanan darah. Terus apalagi Dok tadi? Gula darah itu syaratnya. Syaratnya. Nah, kalau sekarang ya rapid antigen juga harus nikah. Oh iya, rapid antigen juga harus ya, karena masih dalam rangka pandemi corona ya. Nah, terus untuk pasien-pasien yang sudah berobat ke sini, Dok, apa yang mereka rasakan setelah berobat ke klinik mata IDC? Alhamdulillah sih sebagian besar penglihatannya membaik. Bahkan banyak juga yang penglihatannya seperti pada saat sebelum dioperasi sih. Ya kalau datanya itu bisa dilihat sih sebenarnya. Kalau berapa persen yang membaik gitu. Tapi memang beberapa pasien yang dengan kelainan saraf mata yang memang tidak bisa membaik bukan karena tidak berhasil operasinya, tapi karena memang ada penyakit lain gitu. Ada kelainan di saraf matanya sebagian besar. Ya, dan itu tetap bisa terdiagnosis ya, Dok ya? Maksudnya? Bisa. Karena setelah operasi katarak kan lensa menjadi lebih jernih. Nah, itu kita bisa mulai melakukan pemeriksaan saraf mata. Karena pemeriksaan saraf mata dengan adanya katarak, terutama katarak yang matur itu sulit dilakukan. Kadang tidak tampak. Jadi memang operasi kataraknya walaupun saraf matanya ada gangguan, operasi kataraknya tetap memiliki keuntungan di sisi pasien karena selain membuang penyakit kataraknya, nah, kita jadi bisa mengevaluasi saraf mata, mengevaluasi segmen posterior pada mata pasien kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya untuk mengatasi atau mengobati mata yang mungkin minus gitu, bisa nggak sih Dok kalau di sini? Mengobati mata yang minus ya. Sebenarnya mata yang minus itu pilihannya ya hanya ada 3. Yang pertama menggunakan kacamata. Yang kedua menggunakan kontak lens. Yang ketiga ya dengan cara lasik. Lasik itu gimana tuh? Lasik itu ya operasi? Laser ya. Oh laser, oke. Nah itu, tapi kalau laser memang laser untuk menghilangkan mata minus tuh kita memang belum ada kalau gitu ya, lasik kita belum ada. Jadi kalau sejauh ini mata minus ya dengan kacamata. Dengan kacamata aja. Toh biasanya bisa jadi lifestyle juga kalau pakai kacamata ya. Iya. Dok, ada tips nggak sih buat teman-teman yang lagi nonton kita sekarang? Tips-tips untuk menjaga kesehatan mata. Kan banyak sekali mungkin beberapa vitamin A, vitamin apa gitu. Mungkin makan makanan bergizinya seperti apa? Ya sebenarnya tidak ada makanan khusus ya untuk mata. Semua sayur dan buah itu baik karena mengandung antioksidan. Sayur dan buah teman-teman. Yang baik untuk menangkal radikal bebas ya pada mata. Jadi tidak ada makanan khusus, semua konsumsi vitamin, buah, dan yang penting lifestyle. Kalau lifestyle terutama kita kan sudah eranya gadget ya. Iya benar. Jangan lupa untuk membatasi atau waktu screen time-nya dibatasi gitu ya. Jadi setiap 20 menit jangan lupa untuk beristirahat minimal 20 detik dengan cara melihat jarak 20 kaki atau 6 meter, itu penting. Oh gitu. Mengurangi kelelahan pada mata. Oke. Dan membaca juga jangan di tempat yang gelap, jangan sambil tiduran. Nah, seperti itu. Istirahat yang cukup, yang jelas. Istirahat yang cukup. Iya. Berarti gaya hidup dan lifestyle itu berpengaruh tentang kesehatan mata ya Dok ya? Iya. Maksudnya memang ketika kalian suka gadgetan sampai berjam-jam atau main PC sampai berjam-jam tuh bisa mempengaruhi.
Oke. Kalau untuk makanannya memang ya buah dan sayur berarti ya, Dok, ya? Sayur, nggak harus wortel terus. Iya, ya. Biasanya kan kalau vitamin A wortel, berarti nggak harus. Tapi memang yang baik gitu ya, buah, sayur, istirahat cukup, gaya hidup juga berpengaruh. Jangan terlalu banyak main gadget, apalagi berjam-jam. Ya. Terus juga membaca pun juga di tempat yang memang penerangannya cukup kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal yang berpengaruh tentang kesehatan mata kita gitu ya. Oke, Dok, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mengunjungi EDC ini alamatnya ada di mana, Dok? EDC Magetan. Ya. Untuk klinik EDC Magetan alamatnya ada di Jalan Manggis nomor 76. Jalan Manggis nomor 76, teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin pengen memeriksakan matanya, kondisi matanya, karena kadang kita sudah mencoba untuk menjaga kesehatan mata dengan baik, tapi terkadang ya kita skip gitu ya, kita akhirnya lalai, kita mungkin kena penyakit-penyakit tertentu gitu. Mendingan cepetan diperiksain aja, karena mata adalah jendela dunia gitu ya, Dok, ya kayaknya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kesehatan mata salah satu hal yang penting banget untuk kita, apalagi supaya kita juga bisa berkegiatan, beraktivitas dengan baik sehari-hari. Dan kita harapkan semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan edukasi dan juga banyak hal terkait kesehatan mata untuk obrolan kita kali ini. Dan mungkin terakhir, Dok, masukannya buat teman-teman untuk menjaga kesehatan mata, Dok. Untuk masukannya ya, yang penting itu tadi makan makanan bergizi, menjaga lifestyle-nya, gitu, dan istirahat cukup itu sih. Istirahat cukup. Jika ada keluhan di mata, misalnya kabur atau keluhan yang lain, mata merah seperti itu, jangan menunda untuk segera memeriksakan ke dokter mata. Oke, itu dia. Jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kesehatan mata ke dokter mata. Nggak usah takut ya, Dok. Biasanya orang-orang tuh parno gitu ya. Ntar kalau diperiksain ada apa-apain ya, di laser atau dia apa-apain tuh udah takut sendiri. Padahal sebenarnya itu juga untuk kebaikan dan juga kesehatan mata kita juga gitu ya. Thank you banget, Dokter Desira, sudah berbagi banyak hal terkait EDC Magetan ya. Salah satu klinik yang tergabung dalam EDC Group, salah satu klinik jaringan klinik mata terbesar di Jawa Timur. Dan buat teman-teman juga, selalu jaga kesehatan mata kita supaya kita juga bisa selalu melihat indahnya dunia dan bisa beraktivitas dengan baik. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian emang ada keluhan-keluhan banyak hal terkait kesehatan mata, nggak usah ragu-ragu untuk datang ke klinik EDC khususnya di Magetan. Alamatnya sekali lagi ada di mana, Dok? Jalan Manggis nomor 76. Jalan Manggis nomor 76 Magetan ya. Terima kasih banyak Dokter Eci atas obrolannya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita bersama dengan klinik EDC Magetan ya. Sampai ketemu lagi di dialog spesial kita yang lain.